Romo Armada dan Romo Beni membuat kami yang Protestan semakin sadar bahwa saudara-saudara yang Katolik itu selalu membuka jalan bagi kebaikan hidup, karena Protestantisme bisa dikatakan nurut dengan jasanya para pejuang dari Katolik. Saya ada 3 respon Mas Imam. Yang pertama, sepakat bahwa gereja dan politik itu tidak dapat dipisahkan. Kalau Protestan selalu mengutip Alkitab, Yakobus itu mengatakan iman tanpa perbuatan mati. Saya mengatakan iman tanpa politik juga mati. Kenapa? Sebab politik itu bicara tentang segala urusan di ruang publik. Sehingga ketika gereja buta politik, kata Bertolt Brecht, yaitu buta yang terburuk. Dan kebutaan rakyat Indonesia terhadap politik secara khusus gereja itu terlihat dari diredusirnya politik hanya pada ranah politik elektoral. Seminar-seminar politik itu kan jadi laku menjelang pemilu atau pilkada. Itu sebetulnya adalah sebuah kode keras bahwa kita hanya membatasi politik pada ruang politik elektoral. Padahal soal makanan, jalan, pendidikan, segala hal yang berada di ruang publik itu adalah politik. Itu pertama. Oleh karena itu, yang kedua kita perlu menyadari pergeseran. Saya tidak akan bicara tentang politik elektoralnya, karena itu hanya akan membuat kita, katanya Romo Beni, goblok permanen tadi. Kalau kita ngomong goblok permanen, ada ya goblok. Nah, ngomong politik sebagai politik elektoral saja. Saya ingin kita sadar bahwa dunia kita sudah bergeser dari konteks lama, konteks ideologi kanan kiri, kapitalis sosialis, itu kan konteks tahun 60-70-an sebetulnya. Konteks lama adalah dunia yang penuh dengan kontestasi, eksklusif, nasionalisme dan ultranasionalisme menjadi penting, primordialisme menjadi penting, dan politik selalu dikaitkan dengan ruang persaingan. Dan selama wacana politik gereja masih berada di konteks lama itu, ya gereja akan terus tertinggal. Bukan hanya tertinggal 1-2 tahun, tapi tertinggal 5 dekade. Effort yang dikeluarkan oleh gereja, baik Katolik maupun Protestan, akan menjadi sebuah kesia-siaan yang paling sia-sia. Kalau kita menghayati, kita berada di dunia yang penuh kontestasi. Ketiga, konteks sekarang adalah konteks dunia yang terkoneksi, Pak Simon. Apa sih yang tidak terkoneksi sekarang? Semua terkoneksi. Kita berada di sebuah sistem. Kalau di masa lampau kita punya Soekarno, punya Romo Mangun, punya Eka Dharma Putra, punya Gutierrez, itu kita memakai simbol seseorang sebagai tanda perjuangan. Tapi dunia kita sekarang adalah dunia yang terkoneksi, di mana konektivitas dan kolektivitas itu berkelindan. Oleh karena itu ketika kita bicara politik, tentu kita harus duduk bersama dengan yang lain. Dan apresiasi besar bagi teman-teman WM memberi kesempatan bagi misalnya yang Protestan berbicara, tapi mungkin lebih baik kita memperbanyak forum-forum bersama, bukan hanya Kristen tetapi dengan seluruh umat beriman. Karena Pancasila sendiri ketika lahir, rohnya adalah roh kolektivitas, kemanusiaan yang adil yang beradab, internasionalisme bukan nasionalisme. Salah satunya persatuan Indonesia itu rohnya adalah roh kolektivitas di tengah dunia yang masih terpecah belah pada saat itu. Oleh karena itu terkait dengan yang disampaikan Romo Armada,
metodologi ajaran sosial gereja Katolik yang sangat berharga untuk kita teruskan, ya, to see, to judge, to act, harus diletakkan dalam spirit konektivitas dan kolektivitas. Dengan begitu gereja tidak hanya akan menjadi komoditi politik bagi para petarung politik elektoral atau para political entrepreneur. Itu tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Pendeta Andri. Terima kasih Pak Pendeta ya, untuk komentar yang menurut saya penting. Saya tahu percakapan mengenai politik itu seperti percakapan di dalam hutan. Di dalam hutan itu artinya ketika kita mau ngomong, kita sampai di mana ini? Kita nggak tahu. Kita juga nggak terasa kita tiba-tiba sudah ada di dalam atau di pinggir dan seterusnya. Tapi mungkin yang disampaikan Pak Pendeta tadi itu mengingatkan kita untuk mengerti zaman pertama-tama, mengerti hutannya. Nah, saya setuju bahwa politik di masa lampau itu politik kontestasi ideologis. Jadi itu politik ideologi. Nah, hari-hari ini politik itu lebih kepada apa yang disebut pertaruhan otentisitas. Jadi politik otentik. Nah, sehingga entah yang namanya kita itu punya presiden A atau calon presiden A, B, C, D, maka memang saya kira salah satu pertaruhannya atau cara kita mengerti calon mana yang otentik, bukan dalam maksud untuk supaya kita jatuh di dalam pertentangan ideologis. Terima kasih. Boleh. Kalau kita membaca tulisan Roma selalu mengatakan ada dua, yaitu politik moral dan politik kekuasaan. Gereja di politik moral, karena dengan politik moral itu nilai-nilai etis, dan di situ juga nilai kesadaran gereja, nilai etis, nilai Pancasila. Jadi menurut saya orang Kristen juga begitu harusnya keluar dari kita untuk berdunia, tapi dia harus mampu sekarang bagaimana membuat politik gagasan itu masuk ke ruang publik. Nah, di sini kekurangan orang Kristen tidak bisa mengaruhi, karena zaman digital ini adalah kebutuhan ruang publik. Kalau kita gagal membuat ruang publik, ya kita dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak berdaya. Pertanyaannya adalah, mampu tak mengangkat Kristen berperan publik, atau kita berdiam diri kemudian menyalahkan situasi dan lingkungan? Itulah reaktif. Dan kebanyakan orang Kristen adalah reaktif, menyalahkan lingkungan, menyalahkan pihak lain, tetapi dia tidak berani berperan publik. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus. Baik, saya sebenarnya ingin menaruh yang tanggapan tadi di akhir, tetapi tidak apa-apa. Saya sangat senang bahwa pembicara kita betul-betul aware. Ini adalah hal yang penting yang harus disampaikan. Yang kedua, Pak, saya kami mengundang juga seorang akademisi Islam. Dia hidup dalam tradisi pesantren juga, dari Pondok Pesantren Ngawat, Pasuruan. Kami beri kesempatan kepada Mas Alvin untuk 5 menit. Selamat siang semua saudara-saudaraku. Selamat siang. Selamat siang Pak Romo. Terima kasih. Saya senang sekali ketika melihat gereja Romo tadi juga mengatakan kita harus sifatnya politik moral. Tetapi ketika kehidupannya seperti ini hari ini, saya perhalus saja kata-kata dari Romo Beni tadi mengatakan bahwasanya bolehlah kita itu ibadah dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah ibadah ritual,
ya setiap minggu kita harus bergereja. Namun sekali-kali tolong jangan tinggalkan ibadah yang sifatnya sosial. Itu penting. Sosial tanpa berpolitik itu adalah sia-sia. Kita bisa contohkan kehidupan yang berkali-kali. Mungkin para romo, para suster itu setiap kali itu berdoa untuk ujian-ujian yang sifatnya adalah satu, seperti kehidupan yang tidak baik, menjual diri perempuan seperti didoli dulu. Kurang apa coba? Semua agama mendoakan. Namun apalah daya dengan tanda tangan seorang wali kota, semua itu bisa runtuh. Ini secara praktis. Namun secara sosial, saya melihat juga ada di dalam materinya Romo tadi, to actionnya kita harus juga diperbaiki. Salah satunya, saya tidak ingin juga ketika saudara-saudara saya yang beragama Katolik ini berinjak pada dunia politik, namun politiknya politik yang sifatnya adalah pragmatis. Agama dijadikan seperti alat. Seperti tetangga saya yang kemarin, ya kan, ibadahnya ada di jalan, tapi tidurnya ada di masjid. Itulah kehidupan 212 yang kemarin itu tidak ingin menjadi pelajaran kita semua. Dia itu demo berhari-hari, sholatnya di jalan, tapi tidurnya di dalam masjid. Inilah ketika, maka kenapa kehidupan seperti ini itu penting untuk kita hati-hati. Maka saya harus meminta sedikit tanggapan dengan Romo Eko. Dan bagaimana to actionnya kita itu harus menghati-hati dan ragu-ragunya apa? Batasan berpolitik dalam bergereja berpolitik. Biar kita semua ini menjadi pelajaran bahwa tetangga kita yang Islam itu tidak menjadikan ini pelajaran agar kita tidak meniru orang yang seperti itu. Itu sangat penting agar kita tidak mempermainkan agama dalam dunia perpolitikan praktis juga. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya menjanjikan juga ada satu sebenarnya yang dari Jagat Maya, dari Zoom. Ada seorang Gus Durian pegiat jaringan Islam anti diskriminasi. Apakah perusahaan bisa ditampilkan? Nggak bisa ya? Baik, kalau begitu saya akan menyampaikan ini. Ada satu pesan, dia sudah kontak ke saya. Beliau menyampaikan, saya nggak bisa datang ini, tapi saya buat titip ada satu tanggapan. Saya bacakan ya, saya ini sekalian. Romo Armando memaparkan materi yang luar biasa, namun rasanya beliau malu-malu atau sengaja menghindari mendiskusikan problem politisasi identitas di kelompok mayoritas. Jika ada rumah tetangga sedang terbakar, maka pilihan membantu adalah ikut memadamkan, bukan malah menanam pohon atau latihan gol. Jika pilihannya itu, maka politik Katolik mengalami kemunduran drastis jika dibandingkan dengan kiprahnya tahun 66 sampai 73 saat berani head to head dengan kelompok Islam. Sebagai Muslim, aku sangat ingin mendengar bagaimana politik gereja Katolik terkait rumahku yang semakin terbakar. Saya pikir ini sangat terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Alvin ya, soal batas-batasnya seperti apa kalau kita berbicara tentang politik Katolik. Nah, saya akan langsung, kita mulai dari pertama ya. Oh siap. Monggo. Tadi WA itu dari siapa? Oh, perusahaannya. Baik, Gus Aan ini dengan saya seperti Tom and Jerry. Baik, itu orang kadang-kadang dia tidur di rumah kami malam bisa. Begini kalau menurut saya Gus Alvin, terima kasih untuk tadi dari Nalar. Nah, kami kebetulan STT juga dengan gembira ke sana ya, bahkan juga inap di sana segala macam itu Romo di Tersambi dan Romo Bius mana. Baik, kalau tanya rambu-rambu itu kok menurut saya mungkin kalau saya menyebut rambu-rambu itu rasanya seperti polisi lalu lintas. Jadi saya kurang menyukai ya. Metafora seolah-olah kita itu mesti tunduk kepada rambu-rambu. Justru menurut saya politik yang baik mengedepankan kebebasan.
Politik kebebasan artinya apa? Politik itu begini. Kalau kembali kepada ranah awal, polis itu kan suatu kota di mana ada benteng. Ya. Nah, orang yang berada di dalam kota itu betul-betul membangun kebebasan untuk menegosiasikan, berdiskusi baiknya bagaimana kehidupan ini. Contoh, surat yang ditulis segera diantar ke alamatnya. Hutang yang dilakukan segera dibayar, jangan sampai melebihi jatuh tempo. Semuanya ini diatur. Nah, menurut saya logika